Shalom Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, puji Tuhan. Oke, kita sama-sama mau tangkap apa yang jadi pesan Tuhan buat setiap kita ya. Buat saya Bapak Ibu Saudara di minggu ini. Pesannya adalah gini, dikenal melalui perbuatan. Wow, dikenal apa? Melalui apa? Melalui perbuatan. Ya. Tuhan gak mau kita menjadi orang-orang yang dikenal lewat ngomong besar kita gitu ya. Tapi Tuhan mau dengan perbuatan kita, orang pengen tahu lebih banyak tentang kita. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya ajak kita buka 1 Samuel 17 ayat 55 sampai 58. Ya, 4 ayat ini saya ajak kita baca bergantian. 1 Samuel 17 ayat 55 dan bergantian sampai 58. Dan kita tentu akan tahu ini, kisah apa ini. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, Goliat maksudnya. Berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi Tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Anak siapakah orang muda itu? Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul. Sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Ayat 58. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba Tuanku Isai, orang Bethlehem itu." Wow. Inilah percakapan antara Saul, ya waktu itu adalah seorang raja buat bangsa Israel. Ketika Saul melihat pertempuran yang dilakukan antara Daud dan Goliat, Saul yang melihat dari jauh dan Abner nggak jauh dari pada Saul. Abner adalah panglima tentaranya. Saul bertanya sama Abner, "Anak siapa itu?" Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan Abner karena nggak terlalu tahu tentang Daud, maka dia bilang, "Aduh, aku nggak tahu." Kalau kita hitung Bapak Ibu Saudara, 3 kali Saul nanya itu. Coba tanyakan, panggil itu anak dan tanyakan, anak siapa dia? 2. Kemudian datanglah Daud. Mungkin masih berlumuran darah. Ya, karena habis menggal kepalanya Goliat kan. Muncrat gitu ya, saya nggak tahu ya. Cuman rasanya kan gitu kan. Nadinya mungkin masih kenceng, mungkin muncrat sambil pegang kepala siapa? Goliat. Saul nanya sendiri, "Anak siapa engkau, anak muda?" "Anak hambamu Isai." Wow, ini luar biasa, ini keren sekali. Artinya apa yang dilakukan oleh Daud membuat Saul ingin tahu lebih banyak tentang Daud. Sebetulnya gini Bapak Ibu Saudara. Ini bukan pertama kali Saul bertemu dengan Daud. Ini kan 1 Samuel 17. Satu pasal sebelumnya 1 Samuel 16. Kan sebetulnya Daud itu sudah diundang ke istana sebetulnya. Tapi memang wajarlah kalau Saul nggak terlalu mengenal Daud. Kenapa pada waktu Daud dipanggil ke istana tuh untuk main kecapi. Ketika Saul sedang diganggu roh jahat, mainlah kecapi Daud itu. Karena ada pengurapan Tuhan. Maka Saul merasa lega dan nyaman. Roh jahat itu pergi. Nah itu bukan sekali 2 kali Daud itu suka dipanggil ke istana. Tapi di situ Saul belum ngeh. Ada anak muda yang diurapi Tuhan, yang punya kepandaian bermain kecapi, yang mampu melepaskan roh jahat daripadanya. Mungkin Saul masih belum terlalu sadar karena memang dia juga lagi diganggu roh jahat gitu ya. Dia anggap ya anak muda biasa yang memang anak-anak buahnya di istana sering mendengar ada seorang yang bernama Daud gitu. Dan ditambah Alkitab juga mencatat setelah Daud sering main kecapi, Daud itu kemudian kan menjadi pembawa senjatanya Saul kan sebetulnya. Tapi itu pun Saul belum maklum, dia raja. Orang yang di bawahnya itu begitu banyak. Dan salah satunya adalah seorang yang membawa senjata. Belum terlalu menarik perhatian Saul. Saul baru menaruh perhatian kepada Daud ketika melihat pertempuran antara Daud lawan Goliat. Ini anak muda siapa ini? Begitu luar biasa. Pada saat tentara Israel lagi ketakutan.
Muncullah anak muda di hadapan Saul dan menawarkan diri. Udah aku aja yang lawan dah raja. Dan kemudian Saul melihat dari awal bagaimana Daud mendatangi Goliat, melempar umbannya tepat di dahinya, jatuh tumbang, diambil pedang Goliat dan ditebas lehernya. Ini yang membuat Saul, aduh ini anak siapa ini? Ya. Dan ternyata Daud berkata, aku anak Isai Tuanku. Ya. Bapak Saudara, lewat pesan ini nangkap sesuatu. Artinya gini, kalau yang dilakukan oleh Daud biasa-biasa aja, gak menarik perhatian Saul, gak terlalu pengen tahu. Kalau yang mungkin yang dilakukan kita masih biasa-biasa aja, orang gak terlalu pengen tahu tentang keberadaan kita. Gak menarik perhatian orang. Ya. Sebagai seorang raja, Bapak Ibu Saudara, Saul bukan sekali, dua kali melihat pertempuran antara bangsa Israel melawan Filistin. Tetapi karena gini, Saul pun adalah seorang yang terjun ke dalam pertempuran. Tetapi ketika dia melihat ada pertarungan antara Daud dan Goliat, dia bilang ini siapa ini anak? Karena gak pernah dia lihat ada orang model kayak begini dari pihak Israel. Ya. Nah Bapak Ibu melalui perbuatan lah, melalui perbuatan seseorang lah, melalui tindakannya lah, maka seseorang itu baru dapat dikenal. Memang ada dua kemungkinan sih seseorang dapat dikenal. Yang pertama kalau tindakannya memang negatif sekali, merusak, sehingga orang pengen tahu, anak siapa sih ini? Ya, itu yang pertama. Tapi perbuatan seseorang dapat dikenal lewat ketika dia apa? Melakukan sesuatu yang luar biasa. Itu pun menarik perhatian. Tapi dengan satu pandangan yang positif. Ini luar biasa ini anak. Anak siapa ini? Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Daud ini di mata Saul. Ya, seorang raja yang punya pengalaman track record yang cukup lumayan. Ini membuat Saul terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Nah, tindakan heroik yang dilakukan Daud atas pimpinan Tuhanlah yang membuat Saul ingin kenal Daud lebih lagi. Nah, inilah jadi pesan Tuhan. Ini jadi pesan Tuhan buat kita, saya Bapak Ibu Saudara. Bahwa apa yang membuat keberadaan kita, membuat diri kita dapat dikenal sebagai orang percaya yang disertai Tuhan, bukan semata-mata dari perkataan kita. Udah percaya aja, aku ini anak Tuhan loh. Aku ini diurapi loh. Aku ini bisa karena perkataan kita bukan di situ. Ya, kita nggak bisa jual perkataan kita tentang siapa diri kita. Yang bikin orang lain kagum. Yang bikin orang lain dapat pengen tahu lebih lagi tentang kita adalah waktu mereka lihat apa yang kita lakukan. Membuat orang pengen tahu lebih banyak lagi tentang diri kita. Ini siapa orang ini? Ya kalau tadi kan Saul terhadap Daud yang adalah anak, ini bisa berbicara terhadap seorang anak muda. Tapi juga bisa berbicara terhadap ya orang percaya secara umum. Bahwa apa yang dilakukan, biarlah orang pengen tahu. Ini orang kepercayaannya apa ini? Anak siapa ini? Siapa Tuhannya? Nah ini kan seharusnya yang boleh menjadi pertanyaan daripada orang-orang di luar sana seharusnya. Ya Saul, seperti tadi saya sampaikan, Saul mungkin pernah melihat Daud datang ke istana. Saul pernah lihat Daud mungkin bawa senjata. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, kalau yang dilakukan masih biasa-biasa aja, nggak terlalu menarik perhatian orang. Artinya gini, jangan gila-gilaan juga itu maksudnya. Tapi gini, kalau cuman apa yang dilakukan masih yang umum dilakukan oleh banyak orang percaya lainnya, nggak terlalu menarik perhatian. Ya. Apalagi gini Bapak Ibu Saudara, kadang kita suka GR merasa apa yang kita lakukan kayak luar biasa gitu. Tapi perhatikanlah di media sosial, di YouTube channel, di situ banyak hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang belum percaya di dalam Kristus yang pelayanannya luar biasa. Jadi artinya gini Bapak Ibu Saudara, kalau yang dilakukan oleh kita anak-anak Tuhan masih gak beda jauh, masih biasa. Gak membuat orang lain
memperhatikan kita dan bertanya, pengen tahu lebih banyak tentang diri kita. Ini apalagi kalau tindakan kita masih samar-samar, nggak jelas punya, udahlah. Jangan mimpi bahwa orang pengen tahu lebih banyak tentang diri kita. Dan hal itu bukan hal yang sekejap kita bisa bangun sedemikian rupa. Kita harus bangun kehidupan kita hari lepas hari. Hari lepas hari, firman Tuhan bilang kita makin naik bukan turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kalau kita terus berjalan bersama Tuhan, mulai bangun itu. Karena itu gak bisa dibangun dalam waktu semalam. Jadi orang bisa ingin tahu lebih lagi. Nah dari pihak kitanya gak bisa yang tindakan yang sebentar iya sebentar tiba-tiba hilang. Gak jelas punya, nah itu orang gak terlalu pengen tahu tentang kita. Artinya gini, kita harus bangun sebuah kehidupan yang dapat dipercaya. Karena gini, hari-hari ini dunia, orang dipercaya itu gak banyak Bapak Ibu Saudara. Nyari orang percaya yang dapat dipercaya pun bukan hal yang mudah hari-hari ini. Dan untuk bisa menjadi seorang yang dipercaya, itulah yang harus kita bangun hari lepas hari. Sehingga orang bisa berkata, orang ini bisa diandalkan. Orang ini punya akuntabilitas yang baik. Nah itulah sebabnya ada bagian-bagian kehidupan yang memang kita harus bangun secara spesial. Ya. Dimulai gini Bapak Ibu Saudara, kita gak usah muluk-muluk lah. Kita mungkin gak bisa langsung berpikir begitu keluar orang pengen tahu tentang kita. Sebelum kita melakukan apa-apa, tapi minimal gini. Di tengah lingkungan yang terdekat dulu lah, ya. Di tengah rumah tangga, rumah tangga lain. Di tengah keluarga kita sendiri, pertanyaan adalah gini. Apakah kita seorang yang punya akuntabilitas yang baik, yang bisa dipercaya? Orang ini bisa dipercaya. Orang ini bisa dipegang perkataannya. Orang ini konsisten. Tanpa kita membangun dari lingkup yang kecil terlebih dahulu, sulit untuk kita bergerak di lingkup yang lebih besar. Ya karena membangun kepercayaan itu adalah tentang hari lepas hari, Bapak Ibu Saudara. Ya. Seperti apa sih orang yang dikatakan yang dapat diandalkan itu? Ini belum masuk poin ya. Seperti apa sih orang yang dikatakan dapat diandalkan itu adalah orang yang dapat memegang perkataannya. Di dalam salah satu mazmur lah Bapak Ibu Saudara pasti pernah lihat. Nah, siapa orang yang dapat datang kepada Tuhan? Ada banyak kriterianya kan orang yang dapat datang di Mazmur 15 kalau nggak salah. Orang yang dapat datang sama Tuhan itu salah satunya orang yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Kadang-kadang kita nggak ngerti kan maksudnya apa sih orang yang tetap berpegang pada sumpah walaupun rugi. Artinya gini, sekali berucap dia bertanggung jawab untuk melakukan apa yang dia ucapkan itu. Kadang-kadang gini, ya aduh males. Biarin deh orang mau ngomong apa. Nah kadang-kadang kita biarin. Ya, sebenarnya itu merugikan diri kita kan. Karena kita mulai membuat orang lain mulai nggak percaya. Ya tadi you ngomong itu sekarang you nggak melakukan gitu. Tapi gini, waktu kita berkata, waktu kita berucap, waktu kita berikrar. Dan orang lihat bahwa kita bertanggung jawab dari apa yang kita ucapkan kita lakukan. Wow. Disitulah kita membangun akuntabilitas kita. Tapi kalau orang udah banyak janji gitu ya Bapak Ibu Saudara. Iya aku janji kali ini aku gak akan gitu lagi, nah besok begitu lagi. Nah kita artinya gini, kita lagi gak membangun kepercayaan. Kita lagi merugikan diri kita sesungguhnya. Sedangkan walaupun rugi, walaupun ada harga, walaupun ada pengorbanan. Tapi waktu kita konsekuen dengan apa yang kita ucapkan, komitmen yang kita ikrarkan itu wow ada. Orang respect loh Bapak Ibu Saudara. Bukankah setiap kita pernah berikrar ya minimal sebagai seorang pengerja. Pernah menyatakan komitmen kita. Nah kualitas kita tuh dilihat apa kita berpegang pada komitmen yang kita pegang atau itulah sebetulnya dari situlah kita mulai membangun kepercayaan demi kepercayaan. Karena gini baiknya setiap kita dipercaya gini. Sekali kita berkomitmen kita harus berpegang pada apa yang kita ikrarkan itu. Wow itu keren Bapak Ibu Saudara.
Seperti apa sih orang yang dapat diandalkan? Orang yang memegang perkataannya. Seperti apa sih orang yang diandalkan? Orang yang tetap setia pada apapun keadaan yang dihadapi. Kadang-kadang kan kadang-kadang fakta sama janji kan bertolak belakang. Ya kok kayak gini jadinya. Tapi orang yang dapat diandalkan adalah gini. Sekali melangkah. Kalau itu memang Tuhan tuntun. Jalan terus. Tapi faktanya sangat bertolak belakang, jalan terus. Karena ini kita kita punya Bapa yang bukan seorang pembohong. Jadi sekali dia berkata, sekali dia berjanji, udah berjalan bersama dia. Misalnya gini, suatu kali ketika Rasul Paulus, ya kita tahu ya kisahnya sering dengar dulu. Waktu dia ke Bitinia ingin menginjilkan roh Tuhan melarang, bukan ke situ. Waktu dia ke Frigia, roh Tuhan melarang, bukan ke situ. Sehingga dia perlu waktu datang sama Tuhan, Tuhan kemana yang engkau mau aku melangkah, ke wilayah mana. Dan suatu malam ia mendapat sebuah penglihatan, ada orang Makedonia melambai. Kok orang Makedonia melambai? Kok ada orang Makedonia melambai-lambai. Dan dia menangkap bahwa kesanalah Tuhan ingin dia melangkah. Maka apa yang dilakukan Rasul Paulus? Melangkahlah dia masuk ke Makedonia. Ya, Makedonia sebuah provinsi dan kota yang terkenal adalah Filipi. Dan dia masuk ke situ. Waktu dia masuk ke situ, gara-gara ngusir roh tenung yang ada pada seorang perempuan, dia masuk penjara. Mestinya kan, ya kok gini sih gitu ya. Kok jadi masuk penjara? Kok Tuhan mengecewakan? Ya kan banyak orang percaya kan yang suka begitu kan. Ketika melihat keadaan gak seperti yang dijanjikan, langsung kecewa sama Tuhan. Langsung kecewa sama keadaan. Dan ini dan itu. Padahal gini, di balik semuanya itu, semua ada di dalam rancangan Tuhan. Karena apa? Tuhan mau bawa Rasul Paulus lebih dalam lagi di kota Filipi. Tuhan mau demonstrasikan kuasanya melalui Rasul Paulus dan Silas di sana. Dan kita tahu kan kalau kita lanjutkan, memang mereka di penjara, tetapi sesuatu yang dahsyat Tuhan nyatakan. Coba kalau Rasul Paulus buru-buru kecewa. Coba kalau Rasul Paulus tengah malam itu enggak memuji dan memuliakan Tuhan karena percaya bahwa ini enggak seberapa, ada sesuatu yang selanjutnya akan Tuhan lakukan. Kadang-kadang orang keburu kecewa. Ya. Terlalu mudah dipengaruhi oleh keadaan, oleh fakta yang terjadi. Dan orang menghentikan langkahnya. Ya. Kemarin hari Minggu hamba Tuhan berkata, sebetulnya kan pandemi, masa kritis pandemi kan sudah lama berlalu. Di mana orang yang di luar Tuhan pun sudah banyak beraktivitas. Ya kan? Tapi kadang anak Tuhan masih merasa ada di dalam masa kritis pandemi di mana gak berani keluar. Gak berani ke gereja gitu maksudnya. Oke lanjut. Ya, beberapa prinsip yang perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara. Berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Agar Bapak kita dikenal melalui tindakan yang kita lakukan. Ya, siapa yang, saya tanya dulu, siapa yang di sini ingin Bapak kita di surga dikenal lewat kita? Oh semua. Ya oke puji Tuhan. Berarti kita sepakat ya. Jadi kita harus pahami beberapa prinsip yang perlu kita pahami. Supaya Bapak kita dikenal. Supaya lewat apa yang kita lakukan, orang pengen tahu kayak Saul. Siapa itu anak? Siapa bapaknya? Wow ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Beberapa di antaranya yang pertama adalah gini, bangun pengalaman bersama Tuhan. Dan mulai melangkah berdasarkan kebenaran Tuhan tersebut. Jadi memang ini sesuatu yang gak bisa dihindari. Ya. Bahan bakar yang luar biasa itu didapat waktu kita apa? Waktu kita mengalami pengalaman bersama Tuhan. Ini gak bisa di stop. Kalau kita cuma pengen bertindak heroik dengan kekuatan diri sendiri, ngelihat tantangan juga berhenti, ngabur. Tapi waktu kita ada sebuah pengalaman bersama Tuhan, ini yang gak bisa di stop. Daud punya pengalaman bersama Tuhan. Ya, oke 1 Samuel 17 ayat 34-35. 1 Samuel 17 ayat 34-35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya.
Wow, ini luar biasa sekali. Ya. Nah sekarang gini, dari awal ya. Apa yang membuat Saul terpesona dengan apa yang dilakukan oleh Daud? Mungkin awalnya wajar lah kalau Saul meragukan Daud. Karena gini, Daud belum membuktikan apa-apa. Daud baru datang ketika melihat Goliat lagi mengolok-olok, singkat cerita akhirnya Daud menghadap Saul kan. Tuanku, biarlah hambamu aja yang lawan itu Goliat. Jangan takut, jangan gentar dan jangan tawar hati. Biarkan hambamu yang hadapi. Buat seorang Saul didatangi seorang, ya ampun anak kecil, anak remaja. Wajar kalau Saul ragu, aduh nak udahlah lu bisa apa gitu. Ini berbicara tentang raksasa yang lagi berpakaian lengkap, bersenjatakan lengkap. Ya. Tetapi Saul berkata, ada di ayat ke-33. Gak mungkin nak, gak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Wajar, sebetulnya Saul ngomong gini wajar. Kenapa? Ya Daud siapa sih gitu, belum membuktikan sesuatu yang luar biasa. Nah tapi Daud gini, dia mencoba meyakinkan Saul bahwa dia punya pengalaman bersama Tuhan. Nah inilah modal Daud Bapak Ibu Saudara. Hambamu biasa menggembalakan kambing domba punya ayahku. Kalau salah satu singa mengambil domba dari kawanan yang aku kejar. Aku cabut janggutnya, aku lepaskan domba itu dari mulutnya. Tapi apabila dia berbalik menyerang aku, maka aku tangkap, aku hajar dan aku bunuh. Apakah Daud adalah manusia super? Enggak, saya pernah jelaskan itu. Dia tetap anak muda biasa. Hanya kedekatannya sama Tuhan. Hanya lewat hubungan yang ia jalin. Tuhan banyak ajarkan dia berbagai strategi. Dia mengizinkan Tuhan beracara waktu dia menghadapi bahaya. Seorang anak muda di tengah padang rumput yang kosong yang hanya kambing domba selain kemudian binatang buas. Pengharapan dia hanya kepada Tuhan. Kepada Tuhanlah dia jalin hubungan dan dia punya sebuah pengalaman pribadi. Ada banyak pertolongan-pertolongan yang Tuhan lakukan waktu dia menghadapi singa dan beruang. Yang orang lain gak lihat, tetapi dia udah punya pengalaman itu. Sehingga buat Daud ketika melihat Goliat, dia hanya melihat gak beda jauh dengan salah satu singa dan beruang itu. Maka dia menghadap kepada Saul, Tuanku biarlah hambamu hadapi itu, Goliat itu. Dan kemudian setelah Daud menceritakan pengalamannya. Nah ini loh yang setiap kita harus miliki pengalaman bersama Tuhannya ini loh. Dari sinilah kita bisa berkata, udah aku aja. Karena aku punya pengalaman bersama Tuhan. Dan ini membuat Saul akhirnya berkata begini, pergilah Tuhan menyertai engkau. Nah mulai Daud berhadapan dengan Goliat. Dan Saul lihat sekali bagaimana ketika Goliat begitu tersinggung melihat Daud yang datang gak pakai senjata apa-apa selain tongkat kecil dan umban. Anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat dan umban kayak begini. Dan Daud berkata engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Wow. Di sini Saul lihat ini anak muda luar biasa. Dia ambil satu batu, dia lempar melalui umbanan yang tepat kena dahinya dan tumbanglah Goliat. Dan kemudian dia ambil pedang Goliat dan tebas lehernya. Buat Saul, dia gak pernah lihat yang model gitu. Dan ini yang membuat Saul pengen tahu lebih banyak. Ini yang seharusnya membuat orang-orang pengen tahu lebih banyak tentang kita. Katakan amin. Pengalaman bersama Tuhannya itu loh. Udah aku aja yang lakukan. Aku punya pengalaman bersama Tuhanku. Wow. Dan orang lihat. Orang pengen tahu lebih banyak. Percayalah orang pengen tahu lebih banyak tentang kita, saya Bapak Ibu Saudara. Ya. Dari gereja mana tuh? Gitu ya. Enggak penting. Dari bapaknya siapa? Bukan bapak jasmani aja. Tapi bapaknya mana dulu nih? Kalau bapakku yang satu ada Bapak Sorgawi, Yesus Kristus namanya. Wah keren ya kalau kita bisa berkata seperti itu. Nah seperti inilah Bapak Ibu Saudara. Pesan Tuhan ini
poin-poinnya ada di situ. Biar orang-orang tahu siapa Bapak kita. Biar orang-orang tahu siapa Tuhan kita. Jadi gini, selama apa yang kita lakukan masih biasa, nggak beda jauh sama orang lain. Bahkan nggak beda jauh kadang-kadang sama orang yang belum kenal Tuhan. Jangan harap orang pengen tahu lebih banyak tentang kita. Jangan pikir orang lain pengen tahu lebih banyak tentang siapa yang kita sembah. Itu yang pertama, ya. Yang pertama gitu. Jadi ternyata gini, wajar kalau pertama Saul meragukan Daud, tetapi waktu Saul melihat selanjutnya apa yang dilakukan Daud, rasa sanksi itu menjadi hilang. Ketika dia melihat, wow, ini anak. Aku pikir dia ngomong gede. Ternyata dia ngomong apa adanya dan terbukti dengan apa yang dia lakukan. Nah inilah yang dikatakan akuntabilitas. Dia nggak melihat Daud bermulut besar, tapi dia melihat Daud melakukan perbuatan yang besar. Wow, ini luar biasa, ya. Daud berhasil membangun kepercayaan dirinya di mata Saul. Ya, ini anak muda dapat dipercaya. Ini orang dapat dipercaya, ya. Perkataannya bisa dipegang, orangnya bisa diandalkan, ya. Setiap kita pertanyaan ini ditujukan kepada kita. Pertanyaan ini ditujukan kepada kita para pemimpin-pemimpin di dalam keluarga. Apakah kita bisa dipercaya? Katakan amin. Ya. Apakah kita bisa diandalkan para pemimpin? Katakan amin. Amin. Oke, itu yang pertama. Berapa prinsip yang kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar Bapak kita dapat dikenal melalui tindakan yang kita lakukan. Yang kedua, bangun terus diri kita. Di saat orang lain mungkin meremehkannya. Itu suatu tantangan tersendiri buat kita. Ya. Buktikan bahwa kita nggak seperti yang orang katakan. Jadi yang kedua adalah bangun terus diri kita. Di saat orang lain mungkin meremehkannya. Ya dong, orang lain... Daud nggak bisa protes sama Saul ketika dia pertama kali datang, biarkan aku saja yang lawan itu Goliat. Dan Daud berkata, mana mungkin, nah engkau masih muda. Orang bisa aja meremehkan. Tapi bagian kita adalah gini, bangun terus diri kita, buktikan bahwa kita nggak seperti yang mereka ucapkan. Oke, 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kakaknya ya, kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Ini kan betul, ada tuduhan-tuduhan yang kurang tepat kan sebetulnya. Betul sih ya. Kepada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 itu betul ya. Tapi kemudian dilanjutkan dengan engkau datang kemari untuk lihat pertempuran. Engkau datang pasti untuk nonton aja gitu ya. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita gak bisa menyalahkan orang ketika orang sanksi tentang kita. Karena memang kita belum membuktikan apa-apa. Nah tapi jangan membuat itu, jangan apa yang orang sanksikan tentang kita membuat kita, udahlah kalau gak dipercaya mah gitu ya. Bukan itu. Buktikan bahwa apa yang kita lakukan gak seperti yang dia anggap di awal meremehkan kita. Ya. Seringkali orang memilih untuk jadi lemah. Ya. Seringkali orang memilih untuk malas untuk bergerak. Ya habis gak dipercaya sih. Bukan gak dipercaya, ya belum membuktikan apa-apa gitu. Memang betul Bapak Ibu Saudara, bahwa umumnya orang akan lebih semangat kan ketika ada orang yang menyupportnya. Nah, aku mempercayai engkau pasti bisa. Ya tentu orang akan lebih semangat ketika ada yang mendorong seperti itu. Tapi sebaliknya ketika orang-orang belum mempercayai. Ketika orang mungkin masih meremehkan. Ketika mungkin kita di keluarga termasuk yang, udahlah nak kamu masih kecil bisa apa sih gitu ya. Kalau kita anak Tuhan, inilah saat dimana kita sebetulnya gini. Aku bisa membuktikan itu. Bahwa apa yang dianggapan orang-orang itu sebetulnya salah. Nah tekad itu loh Bapak Ibu Saudara yang membuat kita maju. Karena gini, kita mau membuktikan. Timotius kan pernah mengalami masa-masa itu kan.
Nah, seorang anak muda diangkat menjadi seorang gembala di kota Efesus. Banyak orang meremehkan. Bisa apa sih Timotius kecil ini, anak muda ini. Tapi Rasul Paulus bilang, nah udah sabar. Enggak, Rasul Paulus nggak bilang gitu. Tunjukkan teladanmu nak. Jadilah teladan lewat perkataan, lewat tindakan, lewat kasihmu, lewat tingkah lakumu. Nah di mata Eliab Bapak Ibu Saudara, Daud tuh dianggap seorang anak kecil. Maklum ya, di keluarga udah mah anak bungsu, kakak-kakaknya juga pada tentara, menjadi tentara-tentara yang terlatih. Ini anak yang orang tuanya pikir, ini mah kecil model gini mana bisa jadi tentara, udah gembalain kambing domba. Jadi mungkin di mata kakak-kakaknya juga Daud diremehkan. Kemudian dia datang ke medan pertempuran. Mau ngapain, mau nonton ya gitu. Dan kemudian tersinggunglah, Alkitab mencatat tersinggunglah Daud dan pulang sambil menangis terisak-isak. Kalau itu yang dilakukan Daud, maka Goliat gak pernah kalah, gak pernah dikalahkan oleh Daud. Maka Saul gak pernah pengen tahu lebih banyak tentang Daud. Mungkin Saul berkata, siapa anak cengeng itu? Suruh dia pulang, jangan ganggu kita lagi mau bertempur. Palingan Saul ngomong gitu, tapi kan gak gitu. Alkitab gak mencatat itu. Alkitab juga gak mencatat Daud tersinggung dan menangis. Memang aku mah anak kecil, aku mah gak diperhitungkan. Anak bungsu, aku gak tahu kenapa papa mamaku melahirkan aku anak paling kecil. Sering kan kita dengar ada orang mengeluh tentang keberadaan yang gak bisa dirubah lagi. Ada istilah gini, jangan sampai kekecewaan kita akhirnya membunuh kita. Akhirnya segudang potensi yang kita miliki akhirnya terpendam gara-gara tersinggung, dianggap gak bisa apa-apa. Memang aku mah gak bisa apa-apa, mau apa gitu. Tapi itu gak dilakukan Daud Bapak Ibu Saudara. Waktu hari Minggu sempat ngobrol ya Bu ya sama hamba Tuhan, dengan ada Ibu Selida Pak David. Di tengah pembicaraan, hamba Tuhan itu sempat bilang, karena salah satu topik pembicaraan kami adalah tentang orang yang stres dan orang yang gila. Ya. Dan dia berkata, untuk menjadi gila itu keputusan kita. Ada orang yang ada di ambang-ambang. Tapi untuk jadi gila itu adalah keputusan dia. Ketika orang-orang mulai tidak mempercayai dan orang berkata, engkau gila, engkau kita masukkan ke panti rehabilitasi, maka jadilah gila beneran orang itu. Tapi untuk pulih, untuk tidak menjadi gila, itulah keputusan. Enggak, aku enggak mau jadi gila, aku harus sembuh. Nah, itulah keputusan, itulah yang membuat orang itu yang lagi stres itu bisa pulih. Ada orang lagi diambang, pilihannya gini, mau terus membangun diri atau mau terus terpuruk dan akhirnya orang semua mencap gila dan gila beneran. Adalah keputusan Daud, mau jadi tersinggung dan kecewa dan gak jadi apa-apa hidupnya. Segala rencana Tuhan yang mau menjadikan dia raja akhirnya pupus sudah. Atau Daud fokusnya gak ke situ. Dia terus berjalan maju bersama Tuhan. Dan terbuktikan. Dia berhasil mengalahkan Goliat. Dan terus karirnya dipercaya lebih lagi. Ya. Kekecewaan memang dapat melukai kita Bapak Ibu Saudara. Dan untuk menghadapinya kita harus realistis bahwa dunia yang kita tinggali adalah dunia yang penuh dengan kekecewaan. Ya semua orang bisa mengecewakan kita. Ya. Oleh sebab itu ekspektasi kita jangan kita berharap pada manusia. Ekspektasi kita adalah berharap sama Tuhan yang gak pernah mengecewakan. Katakan amin. Ya. Kalau ekspektasi kita selalu pada manusia, selalu pada keadaan. Aku kan berharap keadaan kan menjadi lebih baik, itu kan maunya kita. Tapi keadaan bisa lebih buruk, keadaan bisa lebih buruk. Tapi oleh sebab itu menaruhlah kepercayaan kepada Tuhan yang punya janji itu. Dan dia gak pernah lalai menepati janjinya. Ya. Kalau kita berharap sama dunia, maka di Alkitab ada perkataan kan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama, kita bisa terluka dengan orang lain. Tapi apa kita mau hidup dalam penuh luka karena membiarkan orang lain terus melontarkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang keji kepada kita. Kalau kita hidup nungguin kayak begitu, habislah babak belur lah. Kecuali kita ambil keputusan, enggak, aku enggak seperti yang kalian katakan. Aku mau bangkit, aku melakukan sesuatu yang besar bersama Tuhanku. Nah itu loh Bapak Ibu. Ya. Saya pernah nyampaikan, ya beberapa dari kita juga pernah menyampaikan, kita nggak bisa larang burung terbang di atas kepala kita, ya kan? Tapi kalau sampai burung tuh mendarat di atas kepala kita dan bertelur, itu bodohnya kita.
Kita nggak bisa tahan mulut orang mau ngomong apa, biarin amat. Tetapi adalah sesuatu yang bodoh kalau kita kemudian sakit hati dengan segala perkataan-perkataan itu. Ya. Dan itu yang membuat akhirnya kita nggak bisa melakukan apa-apa karena penuh dengan sakit hati. Karena kapasitas yang seharusnya diisi oleh perkara-perkara luar biasa akhirnya diisi dengan kepahitan, kekecewaan, dan segala tek-tek bengek, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan ternyata gini Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan memperbesar kapasitas kita untuk menjadi sesuatu adalah dengan cara proses. Dan proses itu namanya adalah permukaan. Kadang kita berhadapan dengan orang yang tidak mempercayai kita. Kadang-kadang kita berhadapan dengan orang yang meragukan. Kadang-kadang Yusuf perlu berhadapan dengan kakak-kakaknya yang menjebloskan ke dalam sumur. Jadi kalau Yusuf mau sakit hati, dia punya banyak alasan untuk sakit hati. Kenapa kakak-kakakku masukkan aku ke sumur kering? Dan kemudian kenapa aku dijual kepada pedagang Midian? Ya kan, kalau Yusuf mau sakit hati, dia banyak alasan untuk jadi sakit hati. Tapi ternyata itulah salah satu cara Tuhan membentuk seseorang. Untuk Tuhan mau pakai seseorang, Tuhan perlu pembentukan orang itu terlebih dahulu. Segala sakit hatinya udah jangan dipenuhi kekecewaannya, segala luka-luka udah gak boleh memenuhi dirinya. Kenapa? Tuhan mau isi dengan sesuatu yang luar biasa. Apa yang membuat orang percaya mandek? Karena hatinya diisi oleh berbagai luka dan kecewa. Yesus sendiri pun pernah ngomong, kalau menjadi yang terbesar, engkau harus menjadi yang terkecil. Kalau ingin menjadi yang terutama, engkau harus menjadi dulos terlebih dahulu, menjadi hamba yang tidak diperhitungkan. Menjadi hamba yang tidak ada apa-apanya. Menjadi seperti keset yang orang bisa meperkan kakinya di keset tersebut. Itulah salah satu cara Tuhan memproses seseorang untuk menjadi sesuatu yang luar biasa suatu hari kelak. Dimurnikan terlebih dahulu, diproses terlebih dahulu. Musa pernah ngalami. Daud pernah ngalami. Yusuf pernah, tokoh-tokoh besar. Ya, selalu Tuhan kosongkan terlebih dahulu. Untuk Tuhan isi dengan sesuatu yang luar biasa. Ya. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kuncinya adalah ikuti proses dengan pertolongan Tuhan. Jalani dengan kerendahan hati. Ya. Miliki hati yang mudah dibentuk. Ya. Ada seorang hamba Tuhan namanya Charles Spurgeon. Kita sering dengar itu. Ya. Dia bilang gini, whenever God wants to make a man great, He always break this man in pieces first. Ya artinya cari tahu sendiri. Kalau Tuhan mau pakai seseorang, maka dia akan hancurin orang itu terlebih dahulu. Berkeping-keping. Sehingga Tuhan bisa isi. Setelah orang itu dimurnikan, dia mulai isi. Tapi sebaliknya apabila orang itu kemudian akhirnya penuh dengan sakit hati dan kekecewaan, dia isi sebetulnya bejana yang Tuhan mau isi. Tapi dia udah isi lebih dulu dengan kekecewaan dan segala macam luka. Maka gak ada ruang lagi buat Tuhan untuk isi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mungkin menghadapi hari-hari ini, hari-hari yang gak enak. Mungkin ada orang-orang yang menyaksikan kita. Pesan Tuhan adalah bangun terus diri kita sedemikian rupa di dalam Tuhan. Ya, katakan amin. Sehingga gini, waktu kita isi dengan perkara-perkara ilahi, maka lewat apa yang kita lakukan orang pengen tahu siapa orang ini. Anak siapa? Siapa yang dia sembah? Nah inilah inti daripada pesan ini. Tuhan mau setiap daripada masing-masing kita, usia pun berapa usia kita masih. Setiap kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau, lewat apa yang kita lakukan, orang pengen tahu lebih banyak tentang saya Bapak Ibu dan Saudara, katakan amin. Yang mau katakan amin, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya.